Apa? Gunawan berkata dengan lirih. Dia menatap terkejut pada sang dokter yang baru saja mengatakan hal yang paling mustahil menurutnya di dunia ini. Anda pasti salah dokter, tidak mungkin darah anak saya berbeda. Anda pasti salah memeriksanya, tolong periksa ulang dan ambil darah saya sekarang juga lalu selamatkan anak saya dokter. Gunawan kali ini berkata dengan nada setengah teriak. Dia bahkan memegangi lengan sang dokter dan mencengkeramnya dengan erat. Dokter itu menghela napas lalu dengan raut wajah yang sulit dia menggeleng, pemeriksaan saya tidak salah tuan, darah yang dibutuhkan anak Anda adalah AB resus negatif. Tolong segera dapatkan darahnya jika Anda ingin anak Anda selamat, ujar dokter itu yang lantas meninggalkan Gunawan dengan keterpurukannya akan sebuah fakta mengejutkan yang baru saja dia dengar. Ini tidak mungkin, dokter pasti salah, aku yakin itu. Saras putriku dan Sarah tidak mungkin berbohong saat memintaku bertanggung jawab dengan bayi yang dikandungnya. Saras tidak mungkin tega melakukan itu. Tidak mungkin. Lirih Gunawan yang sekarang tubuhnya sudah jatuh terperosot ke bawah lantai keramik itu, membiarkan tubuhnya di atas lantai dengan pandangan mata yang kosong karena terkejut. Tidak berbeda jauh dengan Gunawan, Seruni pun sama-sama terkejut mendengar ucapan dokter barusan. Apa itu artinya Saras bukanlah anak kandung Sarah dan juga Gunawan? Jadi selama ini aku menjaga anak sahabatku dengan pria hingga mengabaikan putriku sendiri. Gumam Seruni dan saat tersadar dia menoleh ke samping untuk menemukan Lita yang sebelumnya berdiri tidak jauh darinya bersama dengan sang suami, kini justru sudah tidak ada batang hidung keduanya. Seruni jadi gelagapan saat tahu Lita sudah tidak ada di sana. Dia bangkit dan berniat untuk mencari Lita. Aku harus minta maaf pada Lita. Aku tidak boleh membiarkannya membenciku. Aku harus minta maaf. Seruni bergumam kacau seraya berjalan seperti orang linglung. Seharian ini semua fakta seolah menamparnya berkali-kali. Dimulai dari Saras yang berbohong jika dia tidak punya hutang, sampai perlakuan Saras pada Lita yang sangat keji dan terakhir adalah fakta jika Saras bukanlah anak dari suaminya membuat Seruni benar-benar terpukul karena selama ini dia lebih mencurahkan kasih sayang pada Saras dibandingkan dengan Lita, dan itu semua akibat dari janjinya pada Saras sebelum menikah dengan Gunawan dan menyandang sebagai istri kedua. Demi Sarah dan anaknya yang malang itu, Seruni bahkan rela melawan Tuan Sagaras yang merupakan ayahnya untuk menikah dan menjadi istri kedua dari Gunawan. Dia merasa benar-benar sangat bodoh karena melakukan hal sia-sia. Di sisi lain, saat kedua orang tua Lita masih terpukul dan terkejut atas fakta yang baru diungkapkan sang dokter, Lars buru-buru menarik lengan Lita untuk pergi dari rumah sakit itu. Dia tahu saat ini keadaan istrinya itu pasti sedang tidak baik-baik saja, sama seperti kedua orang tuanya. Lita pun terkejut dengan fakta jika Saras bukanlah kakak kandungnya. Padahal selama ini gadis itu selalu mengalah, memberikan apa yang seharusnya Lita miliki untuk Saras dengan dalih jika mereka itu bersaudara dan sudah seharusnya apa yang menjadi milik Lita menjadi milik Saras juga. Pengorbanan Lita yang paling besar adalah menggantikan Saras menikah dengan Lars. Dia melakukan itu bukan semata-mata karena dia menginginkan motornya, tapi karena rasa sayangnya pada Saras yang membuat dia tidak tega jika harus menolak. Namun setelah semua pengorbanan Lita itu, sebuah fakta mengejutkan membuatnya terasa sia-sia. Kak Lars. Yang dokter itu tadi katakan pasti keliru kan? Saras. Dia tidak mungkin bukan kakakku, Mama sangat menyayanginya karena dia anak mendiang ibu Sarah dan papa, tapi tadi dokter itu bilang jika darah Saras tidak cocok dengan milik papa. Dia pasti keliru kan saat memeriksanya? Lita bertanya dengan nada gemetar. Lars mengernyitkan keningnya, meminta Lita untuk duduk di kursi kantin rumah sakit kemudian sementara dia pergi membeli air minum untuk memberikannya pada Lita. Tenang Lita, minum dulu ini. Lars menyerahkan botol minum yang sudah dibuka itu pada Lita.
Gadis itu menerima dan meminumnya dengan pelan, namun matanya yang berkaca-kaca meneteskan air mata, membuat Lars mengusapnya dengan ibu jari. "Jangan menangis," ucap Lars. "Kak Lars. Apakah itu benar? Saras bukan kakak kandungku." Pertanyaan untuk kedua kalinya Lita mengajukan itu pada Lars sejak mereka sampai di kantin rumah sakit. Hanya itu pertanyaan yang Lita tanyakan padanya. "Benar Lita, kamu sendiri yang mendengarnya dari dokter jika golongan darah Saras sangat berbeda dengan milik ayahmu. Kamu harusnya memang curiga pada dia sedari awal Lita, lihatlah mana ada seorang kakak yang tega menyakiti adiknya sendiri. Hanya Saras yang tega melakukan itu padamu. Dan sekarang terbukti semuanya kan jika ternyata gadis licik bermuka dua itu bukanlah kakak kandung kamu, jadi untuk sekarang stop memikirkannya dan masih berbaik hati padanya," ujar Lars dengan nada tegas, namun Lita hanya diam saja. Dia menunduk yang membuat Lars kesulitan melihat wajahnya. "Lita, kamu baik-baik saja kan? Maafkan nada bicaraku tadi, aku kelepasan karena ya. Sedikit kesal gara-gara kamu yang selalu berbuat baik pada Saras," Lars berkata khawatir karena Lita tidak menjawab ucapannya seperti biasa dan hanya menundukkan kepalanya saja. Gadis yang Lars khawatirkan tadi itu mengangkat wajahnya yang kini terlihat datar dengan kilat tajam di matanya. Lalu tanpa diduga-duga, Lita berkata pada Lars, "Carikan gadis itu golongan darah AB resus negatif Kak." "Apa? Tapi kenapa? Kamu masih mau naik kepadanya? Bahkan setelah tahu jika dia bukan kakak kamu Lita." Namun balasan dari pertanyaan Lars itu adalah seringai yang tidak pernah Lita perlihatkan sebelumnya, "Tentu saja tidak Kak Lars, aku hanya tidak ingin dia mati secepat itu karena kehabisan darah. Maksudku dia tidak boleh mati sebelum mendapat hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatannya itu." Lars sampai tersedak ludahnya sendiri saat mendengar Lita mengatakan itu. Sebelumnya dia malah berpikir jika Lita akan kembali mengampuni Saras meskipun semua ini sudah terbongkar, tapi ternyata tidak. Gadisnya ini memang penuh dengan kejutan ya. "Ya ampun Lita. Aku benar-benar terkejut tapi senang. Kamu memang gadisku yang kuat dan tangguh," ujar Lars lantas memeluk tubuh Lita. Baru keduanya berpelukan sebentar, tiba-tiba saja tubuh Lars ditarik dari belakang oleh seseorang. Dan orang itu adalah pria parubaya yang kini menatap mereka dengan tangan yang berkacak pinggang, lalu tatapan mata itu melotot tidak suka ke arah Lars. "Yak, Tuan apa-apaan Anda ini? Kenapa menarik saya seenaknya seperti itu?" Lars berseru dengan nada marah. Dia merasa tidak terima saat tubuhnya ditarik paksa dari Lita. Sedangkan Lita yang berada di belakang Lars itu menatap terkejut pada pria parubaya yang masih menatap tajam ke arah Lars. "Opa Will." Lelaki parubaya itu mengangkat satu alisnya menatap ke arah Lars dengan tatapan galak, "Apa lihat-lihat gitu? Enggak suka saya ganggu adegan pelukan kamu sama cucu saya." Lita menahan tawanya mendengar nada sang kakek yang terlihat ketus kepada Lars itu. Dari dulu kakeknya memang selalu protektif padanya, apalagi jika dia dekat-dekat dengan laki-laki. Dulu saat masuk pertemanan dengan Alaska, kakeknya terus memantau dirinya dengan ketat, dan barulah saat kakek William sudah tidak curiga dan percaya pada Raven, Alaska, dan teman lelakinya yang lain, dia bisa bermain dengan bebas. Tapi jangan salah, butuh waktu 2 tahun untuk kakeknya benar-benar percaya jika teman Lita itu orang baik semuanya. Lars terdiam dengan menatap bingung pada kakek yang masih menatapnya dengan aura tidak suka, dan Lita menahan tawanya melihat itu. Dari dulu hingga sekarang kakeknya itu memang tidak pernah berubah ya. "Opa jangan menatap suamiku seperti itu dong. Opa menakutinya tahu, jangan galak-galak pada suamiku Opa," Lita berkata dengan nada bercanda, bahkan gadis itu terkekeh melihat raut wajah Lars yang kebingungan. "Kak Lars, kenalin. Ini kakek aku, Opa Sagaras William,"
Aku biasanya panggil dia Opa Will, ujar Lita memperkenalkan sang kakek pada akhirnya pada Lars. Kemudian Lita mengalihkan perhatiannya ke arah Opa Will yang masih berwajah datar. Opa, kenalin enggak pasti Opa juga udah tahu kan siapa lelaki ini? Lita bertanya jahil, tahu betul jika opanya itu masih selalu memantaunya meskipun dari jauh. Dan informasi sekecil apapun termasuk pernikahannya dengan Lars pasti lelaki parubaya itu tahu, hanya saja dia tidak diperkenankan untuk hadir di acara pernikahan Lita karena larangan keras dari Seruni dan Gunawan. Tentu saja Opa tahu, omong-omong apakah kamu tidak mau memeluk Opa kamu ini Lita bonekaku? Dan dengan itu Lita langsung berhambur ke pelukan lelaki parubaya itu. Lita kangen Opa sekali, sudah lama Lita tidak bertemu dengan Opa. Bagaimana keadaan Opa? Apakah masih sering kambuh sakit lambungnya? Dan bagaimana Opa bisa tahu jika Lita ada di rumah sakit? Apa Opa tahu juga jika Saras, belum selesai Lita berbicara, mulutnya sudah dibungkam dengan jari telunjuk milik Opa William. Lelaki itu menggelengkan kepalanya seolah saat Lita akan berbicara mengenai Saras, dia tidak mau mendengarkan. Tolong jangan sebut namanya lagi Lita, Opa benar-benar muak dan kesal sekali. Baguslah sekarang dia berada di rumah sakit, setidaknya dia harus sedikit menderita dulu sebelum masuk ke penjara, ujar William dengan tersenyum menyeringai, dan Lita menangkap maksud lelaki itu hingga tanpa sadar dia membulatkan matanya. Wah Opa, jangan bilang jika Opa yang... Lelaki parubaya itu mengangguk dengan senyum jahil, ya kamu memang pintar nak, sebenarnya dari dulu sekali Opa ingin melakukan hal itu pada si gadis ular itu, tapi karena kamu sangat menyayanginya dengan besar sampai-sampai membuat jamu sendiri menjadi tolol, maka Opa dengan berat hati harus menunda keinginan Opa itu. Lita semakin dibuat terkejut dengan perkataan lelaki parubaya di depannya itu, jadi... Selama ini Opa juga tahu kalau Saras bukanlah kakak kandungku. Kalau begitu kenapa kakek tidak memberitahuku sejak awal? Oh Lita sayangku, memangnya kamu akan percaya dengan pria tua ini? Kamu kan begitu sayang pada kakakmu itu, dan lagi pula kakek tahu fakta jika Saras bukanlah anak Gunawan saat gadis itu mulai bersikap mencurigakan padamu. Apakah kamu ingat kejahatan kecil apa yang Saras lakukan padamu saat kamu masih kecil? Aku mulai curiga dari sana Lita dan tanpa sepengetahuan kedua orang tua kamu, aku melakukan uji tes DNA dengan sampel yang kuambil dari Gunawan juga milik gadis itu. Dan benar dugaanku jika Saras bukanlah anak kandung dari Gunawan, istri pertamanya itu pasti telah hamil lebih dulu dengan lelaki lain dan malah meminta pertanggungjawaban dari Gunawan, tapi saat Papa memberitahukan hal ini pada mama kamu, dia malah tidak percaya dan marah lalu mengusir Papa dan melarang Papa untuk menemui kamu selama-lamanya. William mendengus kasar kala mengingat hal itu. Tapi sudahlah. Sekarang yang terpenting kebusukan dan rahasia gadis itu sudah terbongkar. Setelah ini dia tidak akan mendapat lagi perhatian dari kedua orang tua kamu, jangankan perhatian dan cinta seperti biasanya, untuk peduli saja mungkin rasanya enggan. Kakek benar, dan setelah sadar dia harus menerima semua hukuman dan konsekuensinya atas apa yang dia lakukan, ujar Lita. Pendonor darah yang didapatkan oleh Lars telah berhasil menyelamatkan nyawa Saras. Setelah operasi 2 jam yang lalu, gadis itu saat ini masih menutup matanya dengan damai. Lita berdiri dengan tangan yang dilipat di depan dada sambil melayangkan tatapan tajam. Gadis itu mengulurkan tangannya untuk menelusuri wajah Saras dengan jemarinya sambil berkata, "Kamu tidak boleh mati Saras. Tidak sebelum kamu membayar semua yang telah kamu rebut dariku." Ujarnya dengan nada tajam, namun sedetik kemudian Lita terkesiap saat mata Bambi milik Saras perlahan terbuka. Dan Lita langsung menjauhkan tubuhnya dari tempat tidur pasien itu. Dia berniat keluar dari kamar setelah melihat Saras yang sudah membuka matanya. Tapi panggilan dengan nada lirih dari Saras membuat kakinya terhenti. Lita di mana Mama dan Papa?
Kenapa malah kamu yang ada di sini? Lita mendengus mendengar perkataan Saras barusan, berhenti menyebutnya mama dan papa. Dia bukan kedua orang tuamu, tolong sadar dirilah sedikit jadi orang. Maksud kamu apa? Saras berkata dengan lirih, namun Lita yang malas menanggapi pertanyaan gadis itu pun langsung saja pergi dari kamar rawat Saras. Dia memilih untuk pulang saja sekarang dan menyusul sang suami yang tengah berbicara berdua dengan kakeknya. Di sisi lain, Lars duduk dengan raut wajah santai di depan sosok lelaki lanjut usia yang tidak henti-hentinya menatap dirinya dengan mata tajam. Sejak 10 menit yang lalu, lelaki di depannya ini meminta berbicara berdua dengannya, namun tidak ada obrolan sama sekali yang keluar dari mulutnya hingga Lars merasa bosan dan menguap kecil. Rupanya hal itu membuat Tuan William merasa kesal. Anda tidak sopan juga ya pada yang lebih tua, Tuan Anderson muda. Sindiran itu membuat Lars mengernyit tidak mengerti. Oh maaf jika membuat Anda merasa saya ini tidak sopan. Tapi Tuan, maaf sebelumnya, sebenarnya apa yang mau Anda bicarakan dengan saya? Kenapa sedari tadi Anda hanya diam dengan memandangi saya seperti itu? Tuan William tersenyum menyeringai. Dia akui keberanian Lars padanya memang patut diacungi jempol. Teman-teman Lita saja dulu tidak berani bertanya padanya saat dia hanya diam dengan memperhatikan mereka. Saya pernah melihat kamu sebelumnya. Dulu saat peresmian cabang baru dari perusahaan Anderson, seingatku kamu waktu itu berpenampilan seperti anak kecil, tapi apa yang lu lihat sekarang Kamu berpura-pura benar kan? Raut wajah Lars terlihat terkejut, namun sedetik kemudian lelaki itu menganggukkan kepalanya, benar, aku hanya berpura-pura memang. Seperti yang Anda tahu, Tuan William, wajah saya ini sangat tampan dan kekayaan juga oke, pasti banyaklah gadis-gadis yang mengantre ingin menjadi kekasih ataupun istri saya. Maka dari itu, saya berpura-pura menjadi lelaki idiot untuk menemukan wanita yang benar-benar mencintai saya. Dan ternyata wanita pilihan Tuhan yang terbaik untuk saya adalah Lalita, cucu Anda sendiri. Tuan William mendengus kasar mendengar tingkat kepercayaan diri seorang Lars Anderson yang mengatakan jika dirinya sendiri itu sangat tampan, membuatnya muak. Lelaki ini terlalu percaya diri kalau dirinya tampan, tidak tahu saja di luar sana masih banyak lelaki tampan dan lebih kaya darinya, batin Tuan William dengan jengkel. Aku belum menerima kamu sebagai suami dari cucuku. Aku akan melihat mengetes kamu secara diam-diam, jadi berperilaku baiklah pada cucuku. Jika kamu juga sampai berpura-pura menyayangi cucuku, maka aku akan merebut cucuku dari kamu dan membuat kalian berpisah sangat jauh. Camkan itu.